Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jibril Adiwangsa. Dalam rangka tugas besar komunikasi global, hari ini saya akan mereact video mengapa Presiden Prabowo Subianto mendapat tepuk tangan dari hadirin SPIF 2025 Rusia, dan juga mengapa Prabowo Subianto memilih hadir pada SPIF dibandingkan G7. I would like just to tell a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum G5. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement, right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase: 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship, collaboration, can we achieve prosperity. So thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, I can be here today in this historic city, a city of heroism, a city of great patriotism. And as an amateur student of history, I followed the history of Russia, and I know the significance of St. Petersburg. And I had the honor of tending the cemetery of the victims of the war a few days ago. So thank you very much for this invitation. Oke, jadi tadi merupakan pernyataan Prabowo dalam SPIF 2025 di Rusia itu. Sedikit kredibilitas dari siapa itu Prabowo Subianto, ya seperti yang kita ketahui, Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, lalu pula memiliki sejarah politik dan militer sendiri ya. Jadi menurut saya kredibilitas dia sudah cukup untuk bisa berbicara mengenai politik. Dia kan dulu adalah pendiri dan ketua umum Partai Gerindra ya, dan merupakan calon presiden pada pemilu edisi sebelumnya. Lalu lanjut kepada pernyataan Prabowo pada SPIF tadi. Tadi dia mengatakan mengapa dia tidak hadir pada G7, malah hadir pada SPIF. Prabowo tadi berkata kalau dia menunjukkan komitmen kepada SPIF terlebih dahulu sebelum G7 itu mengundang Republik Indonesia. Oleh karena itu, itulah mengapa Prabowo memilih SPIF dibanding G7. Lalu apa dampak dari hadirnya tadi Prabowo mewakilkan Indonesia pada SPIF, dan juga pernyataan Prabowo tadi? Ada beberapa sih. Yang pertama tuh bisa ya tadi yang seperti dinyatakan oleh Bapak Presiden, kalau mengapa dia meluruskan kalau dia hadir di G7 itu bukan karena tidak
mengapa dia hadir di SPIF itu bukan karena tidak menghormati G7, melainkan karena komitmen dia terlebih dahulu sebelum diundang ke G7. Karena kan tadi Bapak Presiden bilang bahwa banyak pengamat politik tuh yang suka bermain-main dengan kata, menyalahartikan kata-kata ya untuk menggiring-giring opini politik gitu yang sebenarnya bisa berdampak berbahaya. Lalu dampak diplomasi itu sendiri dalam hadirat Prabowo di SPIF itu ya karena bisa peluang ekonomi dan investasi baru, dan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang non-aligned atau non-block. Karena kan Indonesia juga sudah aktif dalam G20 waktu itu, lalu kan dia ada di BRICS juga sih. Tapi saya tidak tahu sih, tapi hadirnya Prabowo di SPIF juga bisa menimbulkan persepsi negatif dari negara barat, terutama negara G7 itu ya. Beberapa negara mungkin akan menganggap bahwa absennya Prabowo dalam G7 itu menunjukkan kurangnya komitmen dalam forum negara maju, yaitu G7 kan, G7 Group of Seven, negara-negara maju semualah itu. Lalu juga kan mungkin bisa dipandang juga Prabowo hadir dalam SPIF itu karena kan sensitivitas politik terhadap Rusia kan, yang perang terjadi dalam antara Rusia dan Ukraina itu mungkin bisa dia salah artikan oleh mereka kalau Prabowo tuh lebih mendukung Rusia, padahal tidak. Seperti yang dikatakan Prabowo Subianto bahwa politik luar negeri Indonesia itu tradisional, secara tradisional selalu non-aligned atau non-block, tidak memihak pada manapun. Oleh karena itulah tadi Prabowo menyampaikan pernyataannya pada SPIF itu kalau dia hadir di SPIF bukan karena tidak menghormati G7, tetapi karena komitmen dia sudah terlebih dahulu kepada SPIF sebelum diundang ke dalam G7. Mungkin itu saja video react saya untuk tugas komunikasi global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.